diselamatkan, lihat dari buahnya. Cuma itu kata firman Tuhan. Puji Tuhan, Shalom. Lebih semangat lagi, Shalom. Haleluya. Sudah diberkati hari ini, amin. Puji Tuhan. Sama-sama dengan saya bilang, saya orang yang paling disayang Tuhan. 3, ya. Saya orang yang paling disayang Tuhan. Sekali lagi, saya orang yang paling disayang Tuhan. Puji nama Tuhan. Saya selalu suka dengan kalimat itu, saudara. Karena waktu saya bilang kalimat itu, saya orang yang paling disayang Tuhan. Maka saya semakin merasakan bahwa sekurang apapun saya, saudaraku, tapi Tuhan tetap mengasihi saya. Amin, saudara. Sama dengan suami istri, kalau DP suami masih bilang tiap pagi, tiap hari, ya, I love you. DP istri bagaimana? Senang atau tidak? Ketahuan, sudah pernah aku bilang ini. Senang. Oh, Mama Ocen masih ada ya? Haleluya, yang Pak Beron ini luar biasa. Kenapa? Karena bahaya kalau suami istri sudah aku bilang I love you tiap hari. Bahaya, jangan sampai istri tetangga yang bilang I love you sama DP suami, repot. Makanya istri-istri bilang I love you sama DP suami. Kalau tidak, orang bisa bahaya. Nah, saudara, hari Minggu kemarin, bahkan beberapa waktu ini, saudara kita disampaikan tema tentang kemerdekaan. Maka hari ini juga, karena hari ini juga ada pelayanan baptisan, maka temanya juga tidak jauh. Saya coba bukan membandingkan dengan apa yang disampaikan oleh Pendeta Matius minggu kemarin, tapi menyambung ya apa yang beliau sudah sampaikan. Masih di firman Tuhan atau pembacaan yang sama, Galatia pasalnya yang kelima. Ayat 1 saja kita baca. Galatia pasalnya yang kelima, ayatnya yang pertama. Sudah dapat katakan amin? Baru sedikit. Yang sudah dapat katakan amin? Puji Tuhan. Galatia 5 ayat 1 kita baca sama-sama hitungan yang ketiga. 1, 2, 3, ya. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu, berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Saudara, tema kita hari ini adalah kemerdekaan Kristen. Saya tidak bahas lagi tentang kemerdekaan, artinya dan sebagainya, karena minggu kemarin sudah diwakilkan oleh Bapak Pendeta Matius. Maka hari ini kita langsung fokus saja, saudara, kepada pengertian-pengertian dari ayat yang pertama ini. Ya, Alkitab bilang supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah. Saudara, kalau dibilang kata telah, itu bukan bicara sesuatu yang baru mau dilakukan. Kalau dibilang Kristus telah memerdekakan, maka hari ini saudara dan saya itu sudah ada di posisi sudah dimerdekakan. Katakan amin. Amin, saudaraku. Dan ini harus kita sama-sama renungkan pagi hari ini. Waktu saudara menjadi orang Kristen, apakah saudara punya pengertian bahwa saya akan berupaya, berjuang supaya jadi papa yang baik. Saya akan berupaya berjuang supaya nanti saya bertobat. Saya akan berupaya berjuang kasih tinggal hal-hal yang tidak baik. Saya akan pakai kekuatan saya. Saudara, itu kita sedang berupaya. Tapi kekristenan bilang bahwa kemerdekaan itu bukan bicara tentang apa yang saudara buat. Tetapi siapa yang memerdekakan? Kristus. Maka kita akan lihat, saudaraku. Nah, ini pertanyaannya. Siapakah yang dapat memerdekakan kita? Sebelum saya lanjut di sini, kita coba saya kasih cepat dulu. Di sini dulu. Nanti kita kembali ke slide yang tadi. Kalau dibilang merdeka, berarti pernah dong kita mengalami yang namanya ketidakmerdekaan. Betul ya? Kalau Alkitab bilang kemerdekaan Kristen, berarti kita pernah di satu titik di mana saya tidak merdeka, di mana saya sedang diperhamba, di mana saya sedang diperbudak, di mana saya sedang diikat, saudaraku, oleh apa? Nah, kita lihat yang pertama, Roma 6 ayat 18 bilang begini, kamu telah dimerdekakan dari dosa dan selanjutnya menjadi hamba kebenaran. Saudara, yang pertama, waktu Kristus mati di kayu salib dan dia bangkit, saudara, Kristus sedang memerdekakan saudara dan saya dari ikatan dosa. Makanya kemarin waktu kami katekisasi dengan Kakak Rizal kurang lebih 3 kali. Pertama, kita bahas tentang dosa dulu.
Kenapa? Karena kadang-kadang orang tidak mengerti, orang pikir bahwa oh ini dosa ini gampang kok. Nanti kalau saya punya anak, saya kasih tinggal ini dosa ini. Kalau nanti saya menikah, nanti saya kasih tinggal dosa ini. Kalau nanti Tuhan sudah jawab sampai doa, baru saya berubah. Kadang-kadang orang berpikir begitu, saudaraku. Bahwa untuk meninggalkan dosa, kita bisa lakukan. Makanya saya kasih contoh hari ini ya. Saya kasih contoh. Adakah Stephen? Maju ke depan. Stephen lagi. Tuh. Sini tuh. Sini tuh. Di sini di atas juga. Sama-sama turun di atas ya. Tuh. Kalau saya jalan begini kayak saya tukang pukul orang ya. Keren ya. Tuh, sebelah sini tuh. Asik. Sebelah sini. Oke. Satu lagi, kakak Epic mana? Kakak Epic. Ini imut-imut ini. Mari kakak Epic. Karena orang berpikir begini, Tuhan bisa kok. Tanpa Tuhan saya bisa kasih tinggal dosa ini. Pakai sampai kekuatan. Tapi orang mau lihat apa kenyataannya. Kakak Epic di belakangnya saya. Minta maaf ya, tidak kelihatan ya. Oke, silakan berdua ini. Saya mau berjalan ke depan, tapi berupaya Komiu pegang saya, supaya saya bisa maju. Boleh? Jangan diangkat ya. Diangkat. Tahan saja ya. Pokoknya saya mau maju, tapi Komiu 3 orang berupaya tahan. Jangan saja dibawain nanti. Oke, tahan supaya saya bisa maju. Bisa ya? Bisa? Saya deg-degan lihat tuh. Oke, siap ya? Saya semua maju ini. Oke, tahan. Sudah lihat, itu kenyataannya. Waktu, nggak apa-apa di sini di atas dulu ya. Waktu Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, Alkitab bilang semua manusia telah kehilangan kemuliaan Allah dan semua manusia telah berdosa. Artinya orang sudah ada dalam ikatan dosa. Pegang lagi. Nah, jadul tadi, saya belum. Pegang lagi. Nah, saudara, ini ikatan kita dosa. Nah hari ini saya mau bilang apa? Saya mau jadi orang yang benar Saya mau mengasihi Saya mau ikut ke gereja. Gak bisa. Acak sih baju. Tidak bisa. Kenapa? Karena ada ikatan dosa yang kita sendiri tidak bisa untuk pulihkan hidup kita. Kenapa? Karena dosa telah mengikat kita dan dosa pada ujung-ujungnya akan membuat kita masuk neraka, kehilangan kehidupan kekal. Kita butuh satu pribadi, saudaraku. Kakak James, mari. Mau dirasa, mau ditiga. Saya lihat ini yang maju ini. Pegang lagi. Sabar. Kakak James, kasih lepas saya dari dorang. Oke. Saya mau pergi. Kakak James, minta tolong Kakak James. Bantu dulu. Tepuk tangan dulu buat mereka semua. Silakan duduk. Terima kasih. Nah, saudara dalam keadaan terikat, saudara mau jadi orang yang baik. Saudara bilang nanti tahun depan saya bertobat. Saudara bilang nanti saya punya anak baru saya bertobat. Saya mau bilang, kalau kita dalam posisi terikat, kita tidak akan bisa berubah. Katakan amin. Makanya kita butuh seorang pribadi yang namanya juru selamat, yang lebih besar, yang lebih berkuasa, yang lebih dahsyat, yang lebih kudus, yang tidak pernah berdosa, yang tidak pernah bercacat, namanya Tuhan Yesus. Dia pribadi yang melepaskan kita, saudara. Maka dikatakan tadi, dimerdekakan dari apa? Dari dosa. Yang kedua, dibilang apa? Setelah kamu dibebaskan dari dosa dan setelah kamu jadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan. Tadi, waktu orang dimerdekakan, kita terima anugerah Tuhan. Pasti saya bilang, James, terima kasih. Karena kalau bukan ngana, kita dapat ikat terus ini, saya bisa maju-maju. Sama dengan kita, waktu saudara telah merasa kebaikan Tuhan, Kristus mati, maka seharusnya saudara datang sama Tuhan. Bukan lagi bilang, Tuhan, aku butuh diberkati, bukan. Tapi kita datang bilang sama Tuhan, Tuhan, terima kasih. Karena Engkau, aku diselamatkan. Sehingga apa? Lahir yang namanya pengudusan. Oke, next.
Dimerdekakan dari apa, saudara? Hukum dosa dan hukum maut. Karena upah dosa ialah maut. Alkitab bilang, tapi karunia Allah ialah hidup yang kekal. Waktu tadi ilustrasinya James kasih lepas saya, maka saya bebas menggapai apa yang saya rindukan. Tidak lagi ada ikatan dosa masa lalu. Kenapa? Karena sudah diselesaikan. Siapa yang selesaikan? Yesus. Makanya ini yang akan dipelajari selama 3 hari bersama dengan Kak Isau. Saya bilang begini sama Kak Isau, Kak Isau, jangan minder. Karena kekristenan itu bukan agama tapi hubungan. Ada juga orang Kristen, orang yang minta maaf selama jadi Kristen, tapi belum punya hubungan dengan Tuhan. Bisa saja orang, Alkitab bilang orang-orang yang terkebelakang akan terkemudian. Kenapa? Karena ada banyak kisah, saudaraku, waktu mereka mau terima Yesus, mereka sungguh-sungguh merindukan siapakah dia, kebenaran itu. Dan waktu mereka dinyatakan dengan pribadi Yesus, mereka sungguh-sungguh ikut Tuhan. Dan kita yang tadinya sudah 20-30 tahun jadi Kristen, sepertinya orang cuma jalan-jalan di tempat. Tapi orang yang baru datang, baru masuk Kristen, baru terima Yesus, ini tiba-tiba suara di depan. Kenapa? Karena kekristenan bukan bicara tentang berapa lama saudara jadi orang Kristen. Kristen bukan bicara tentang sudah berapa lama saya KTP saya berubah jadi Kristen. Tapi Kristen bicara tentang seberapa dekat engkau punya hubungan dengan Tuhan, maka hidup ini akan dibaharui. Hari ke hari. Hari ke hari. Itulah Kristen, pengikut Kristus. Kemudian dimerdekakan dari apa lagi? Apa yang mengikat kita, saudara? Kita cek. Cara hidup yang sia-sia. Ini warisan yang terdapat dapat dari orang tua. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba, yang tidak atau yang tak bernoda dan tak bercacat. Orang tua dulu bilang, nah kalau bulan ini kamu tidak kasih ini, kamu bisa bahaya. Saya mau bilang itu tidak berlaku lagi. Kenapa? Karena kamu sudah ditebus dari cara hidup nenek moyang yang salah. Artinya apa? Ada kutuk-kutuk juga di situ, saudara. Makanya ibu-ibu hamil, stop. Dengar itu. Bajait malam-malam. Gunting kuku malam-malam. Awas kalau kamu bikin. Bye-bye. Itu kan yang kita warisi dari nenek-nenek moyang kita. Tapi Alkitab bilang kamu sudah ditebus. Kenapa? Semua kutuk tentang itu Kristus sudah terima di kayu salib. Sehingga hari ini waktu saudara, namanya besok mau periksa kuku, tidak sempat bagunting, ini malam turun bagunting. Jam 9, kamu mau datang, rumah belum sapu, silakan sapu. Jangan bilang kalau turun sapu ini malam, nanti besok pagi tidak ada berkat di rumah. Kalau begitu jangan pernah turun sapu di rumah. Supaya itu berkat dia banyak. Sulawalawa, jangan berkat. Biar. Ini sanggup 1 kubik pasir, biar saja. Berkat. Kristus telah menebus kita. Apalagi di pantangan-pantangan. Lala, di pantangan apalagi? Tahu. Makanya saudaraku, Alkitab bilang kamu telah ditebus dari cara hidup yang lama, yang sia-sia, bikin habis waktu, bikin habis energi. Susah lagi bilangnya. Kenapa? Kalau terus terintimidasi. Tadi habis bangun di buku malam. Aduh, jangan-jangan. Orang buang sampah masih ingat kalau malam-malam sepengennya dia ajar. Nah, Anto, kalau buang sampah malam-malam batabe. Namanya juga orang anak-anak. Tabe. Tengah malam. Orang batabe akan takut pas lewat setan dia karena dia pakai kepala. Orang semua sakit perut. Nanti kalau sakit perut dibilang setan yang togor. Padahal nanti makan rica banyak. Ditebus. Sehingga waktu buang sampah tidak lagi terintimidasi. Ini setan kepala, setan ekor, setan pantat yang kena ini. Bodoh amat, buang saja. Kenapa? Karena kamu telah ditebus dari cara hidup yang kita warisi dari nenek moyang. Aturan-aturan yang dibuat karena apa?
Ya karena tadi rasa takut itu. Basapu, gunting kuku, cucu jarum, beli bahan tidak boleh taruh di leher. Muhammad. Kalau dia setengah mati pegang, dia taruh di mana? Taruh di leher, nanti ular dia lilit. Oh tolong. Tapi itulah, orang tidak mengerti, orang iko. Muhammad, orang iko, so setengah mati. Karena itu ada DP aturan dari nenek moyang, orang tidak boleh bikin. Padahal orang yang siksa sendiri. Makanya saya selalu bilang, beda tempat, beda tradisi, beda kepercayaan. Minta maaf, kalau orang di sini, Dodomi, orang urus baik-baik. Di Papua, Dodomi dibikin apa? Mana Ibu Mary? Dibakar. Ayo mau protes apa? Diprotes di Papua sana. Kenapa? Karena aturan masing-masing tempat beda aturannya. Ada orang meninggal, orang kasih baju bagus. Yang lain dibakar. Dibikin abu. Disimpan. Orang mau protes apa? Artinya setiap tempat, setiap kepercayaan punya kepercayaan saudara. Oleh karena itu Kristus kita bersyukur telah menebus kita dari setiap hal yang tidak baik, dari setiap tradisi nenek moyang yang kemudian itu bikin kita tertekan, terintimidasi saudara. Maka uruslah sewajarnya. Gak usah berlebihan. Karena di tempat lain justru tak balik. Di kota besar orang ditanya, Dodomi mau dibawa pulang atau mau dihancurkan? Kalau tidak tempat bas simpan, dibilang kasih hancur jo. Sudah dikasih hancur di kloset. Dodomi. Orang mau bikin apa? Karena itulah tradisi dan aturan yang ada kepercayaan. Tapi kita bersyukur saudara, Kristus telah menebus kita. Makanya kita kembali kepada bagian yang awal. Siapakah yang dapat memerdekakan kita? Cuma satu jawabannya. Kristus atau Allah. Anak, yaitu Kristus sendiri, dan Roh Kudus. Roh Kudus ini adalah Allah, di mana pribadi ini yang akan menginsafkan kita, mengingatkan kita siapa kita sebenarnya. Waktu kita jatuh ke dalam dosa, dia akan kasih ingat, nah, kamu anaknya Tuhan, kamu jatuh loh, bangkit. Itu pribadi Roh Kudus. Roh Kudus bukan menghakimi, mengintimidasi. Itu kan, kamu tidak mampu kan? Saya tuh bilang, percuma ngana sambayang. Buktinya karena masih begini terus toh, itu. Mending tak usah sambayang. Nah itu bukan Roh Kudus. Baru terus bilang, Roh Kudus telah mengingatkan saya. Bukan. Roh Kudus menginsafkan dunia akan dosa. Kemudian apa? Roh Kudus mengingatkan kita akan status kita. Waktu kita telah ditebus, maka kalimat terakhir. Kalimat terakhir ini yang paling penting saudara. Apa yang kita lakukan? Tidak ada. Saya baca di ayat yang pertama ya. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah, apa saudara? Teguh. Kenapa? Karena susah masuk di otak, di pikiran. Betul nggak sih Tuhan Yesus sebenar-benar kasih merdeka saya? Akhirnya saya harus berkuat sendiri ini. Supaya saya merdeka. Tidak mungkin Yesus. Bagaimana Yesus hanya mati, baru tiba-tiba saya merdeka? Tidak masuk di akal. Itu goyah namanya. Belum lagi kita diintimidasi. Masa anak Tuhan kamu sudah pelayanan kok begini? Ah, kamu bukan anak Tuhan. Mulai goyah. Nah, Alkitab bilang, berdirilah teguh. Teguh bukan berarti tidak ada tantangan. Teguh itu waktu ada tantangan, waktu dipertanyakan tentang keselamatan, waktu dibilang kita tidak selamat, tapi dia tetap teguh. Tetap teguh kenapa? Karena di kalimat sebelumnya bilang begini, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah. Artinya apa? Yang teguh saya pegang begini. Saya telah dimerdekakan Kristus. Tapi satu waktu saya jatuh nih. Saya bisa salah, saya jatuh, saya salah. Tapi saya berdiri teguh. Tuhan, saya salah, tapi aku bersyukur. Salibmu telah menyelamatkanku. Itu teguh. Dengan memandang salib kita melihat bahwa yang sempurna itu Yesus diberikan kepada saya. Makanya saya bilang tadi seperti diikat tadi 3 orang. Saya tidak akan bisa berbuat apa-apa saudaraku. Saudara mau hebat kayak apa? Saudara mungkin belajar tentang ilmu psikologi. Wah sampai pintar sekali. Tapi tanpa kematian Kristus, semua sia-sia. Kenapa? Karena dosa
itu bicara tentang waktu Adam dan Hawa jatuh, Alkitab catat, dosa ini telah menjalar. Kita belum bikin dosa. Ada yang namanya dosa warisan. Anak-anak baru ditahu dia di USG. Ih, ada dedek di dalam perut. Sudah, itu anak statusnya berdosa. Dia butuh juru selamat. Dia butuh juru selamat. Nah, kita lagi terikat, kita butuh siapa? Yesus. Dalam rumah tangga kita, dalam karir pekerjaan kita, saudaraku, kita butuh Yesus yang tolong. Siapa suami-suami yang bisa jaga harmonisnya rumah tangganya? Gak bisa. Siapa istri-istri yang bisa jamin bahwa dia akan jadi istri yang baik selamanya? Siapa yang bisa jamin dia akan jadi anak-anak yang tetap hormat, taat sama papa mama? Tidak ada, saudara. Tapi waktu Kristus di dalam kita, saudaraku, saya bilang, bisa saja orang baku marah, tapi tetap akan dipulihkan. Bisa saja kita hari ini melihat bahwa tidak ada jalan, tapi waktu hari ini orang datang, suami, istri, keluarga, bilang, Tuhan, Engkau juru selamat keluargaku, maka Tuhan akan bekerja. Amin, saudara. Saya bilang Israel, itu ada zamannya di mana mereka satu angkatan tidak mengasihi Tuhan. Tapi ada angkatan di mana satu angkatan mereka bertobat mengalami kasih Tuhan. Gak masalah. Kalau hari ini orang melihat bahwa, oh, tapi anak angkatan ini bagaimana ya Tuhan? Tetap bertekun sama Tuhan. Percaya kasih Tuhan. Karena Tuhan akan bangkitkan di angkatan yang lain. Amin. Intinya percaya. Betul gak kita percaya Tuhan? Aku telah diselamatkan. Teguh. Jangan lagi kenakan kuk perhambaan. Itu artinya apa? Kita butuh yang namanya keselamatan. Itu baptisan. Baptisan bukan cuma bicara, oh saya mengaku Yesus Tuhan sebagai juru selamat. Tapi baptisan sama dengan kita minta tolong sama Tuhan. Bahwa saya tidak bisa lepas dari ikatan dosa. Saya butuh Tuhan sebagai keselamatan saya. Itu keselamatan, itu baptisan. Sehingga waktu dibaptis bukan cuma sekedar baptis. Iya kan? Kenapa? Karena waktu dibaptis, hari ini dan seterusnya saya percaya bahwa sepenuhnya hidupnya saya dalam tanggung jawabnya Tuhan. Waktu saya berkeluarga, saya tahu juga Tuhan yang sama menyertai keluargaku. Waktu saya punya anak-anak, saya percaya Tuhan pasti menolong mereka. Waktu saya bekerja, saya percaya karena Tuhan jadi keselamatan saya, maka Tuhan juga ada dalam pekerjaan saya. Saudara, itu yang kita lakukan. Yang kita lakukan hanyalah percaya. Waktu kita percaya, Tuhan menjamah hati pikiran kita, kita mengerti kebenaran, kemudian kita berbuah. Makanya saudara memberi persembahan, saudara bantu orang, saudara mengasihi, saudara baku sayang. Kenapa? Karena saudara sudah diselamatkan. Amin. Saudara sudah diselamatkan, maka apa yang ada pada saudara potensi, bagikan sama orang lain. Jadi berkat bagi banyak orang. Kenapa? Membuktikan saya sudah diselamatkan. Sayangi istri, sayangi anak-anak, sayangi orang tua keluarga. Kenapa? Buktikan kepada dunia. Tadi dibilang kekudusan. Ada buah yang kita kerjakan. Itulah buahnya. Bagaimana orang dibilang diselamatkan? Lihat dari buahnya. Cuman itu kata firman Tuhan. Bahkan dibilang juga kalau kita mau lihat hamba-hamba Tuhan, apakah dia nabi palsu atau bukan, cuma disuruh lihat dari buahnya. Karena buah akan menjelaskan siapa kita sebenarnya. Makanya orang butuh kasihnya Tuhan, saudara. Setiap kita, siapapun dia, butuh kasihnya Tuhan. Setiap hari, setiap pagi. Datang sama Tuhan. Khususnya buat suami istri. Harus saling baku minta maaf. Cuman itu. Tanya Mama Michelle. Satu waktu, saya lagi jemput dia. Di kantor. Nah, waktu itu saya titip uang sekitar berapa ya? 400 atau 500? 500. Semua kode, saya marah toh. DP kode begini kayak mau bapak lungku. 500. Nah, orang aktivitas sibuk, nah hari itu orang harus beli sesuatu. Orang harus beli sesuatu. Saya tanya dong sama dia, yang nanti orang beli ini ya. Dia bilang, saya ada uang. Saya langsung kayak darah putih naik di atas. Cepat Jo, 500 dalam hati kan. Langsung keluar satu kalimat. Saya boros Jo. Saudara, itu tanpa sadar menyakiti hatinya. Saudara masih interaksi. Tapi saya bisa lihat, namanya satu kenal dia kan. Saya bisa lihat bahwa
Dia lagi marah sebenarnya. Orang lagi makan di jalur 2. Iya. Karena satu salah, jadi satu sengaja ajak. Yang jalur 2 yuk. Untuk mengobati dia luka kan. Sampai di sana dia pesan juga biasa dia makan. Terus bicara, tapi dia respon mata itu beda. Saya langsung bilang begini, Yang, maaf. Tadi kamu marah ya, saya bilang tentang uang. Langsung panjang gitu kalimat kan. Untung dia bahasa roh di rumah makan ya. Saya sudah tinggal berdiam. Iya, maaf. Kita ulangi lagi. Iya, ya. Tapi jangan. Iya. Yuk kita makan. Setelah itu baru dia pulih. Tapi coba kalau orang simpan. Bahaya. Makanya kita butuh anugerah Tuhan. Kenapa? Karena kadang-kadang orang salah bicara pun melukai orang. Betul ya? Kita butuh Tuhan tolong. Apapun yang kita lakukan. Kadang-kadang saudaraku cuman berkutat senggol begini. Padahal mungkin orang tidak maksud. Tapi karena orang mungkin so sensitif. Coba marah. Orang tidak tahu. Makanya kita butuh kasihnya Tuhan mengalir. Tuhan memberkati kita semua. Amin.